Selamat siang, kami dari kelompok Nabil dan Ferdi akan mempresentasikan proyek akhir kami mata kuliah Client Server Computing. Di sini saya Muhammad Zainul Nabil dengan NIM 24K10047 sebagai pembuat bagian server. Di sini saya Ferdi Yuno dengan NIM 24K10048 sebagai pembuat UI dan klien. Jadi Gaspol Type ini adalah game balapan typing. Nah, di mana player itu akan berlomba-lomba cepet-cepetan mengetik sebuah sintak atau kalimat lah. Nah, di sini kami menggunakan arsitektur TCP murni. Nah, mekanisme itu akan dijelaskan Ferdi. Oke, jadi mekanismenya adalah server bertindak sebagai pengatur pusat yang menyinkronkan waktu dan membagi soal yang menentukan pemain secara adil. Nah, di sini kami akan mulai mendemokan gamenya. Pertama, kita harus mulai server dengan komen python server.py. Nah, di sini server sudah running di port 555 dan menunggu connection. Nah, di sini kita menggunakan format exe untuk bagian klien supaya mudah dijalankan di Windows dan gampang dikirim ke teman yang ingin main. Nah, di sini kita akan jalankan file exe-nya. Saya mengeping IP teman saya di kedua. Nah, di sini untuk demo gamenya, target host diisi IP komputer yang menjadi host. Nah, kebetulan di sini komputer saya menjadi host dan tadi sudah di-ping oleh teman saya dan sudah bisa berkoneksi. Kemudian saya ini alis, teman juga akan login. Nah, dua player sudah berkoneksi, sudah terhubung dan masuk ke room yang sama. Kemudian kita pencet ready untuk memulai countdown. Di sini semua player harus memencet ready ya. Nah, di situ countdown akan dimulai. Nah, waktu countdown sudah selesai dan ada tombol go, baru teks yang harus kita ketik itu baru muncul. Dan kita bisa cepet-cepetan mengetik sama teman kita. Ayo Fer. Ayo cepetan Fer. Nah, di sini Ferdi menang. Aku kalah. Winnernya Ferdi. Nah, di sini kami juga menambahkan sistem main lagi. Nah, di sini syaratnya semua player harus memencet play again, menyetujui. Nah, kan ada waiting for others. Jadi waiting player lain. Nah, di sini kalau Ferdi memencet ingin memutuskan untuk main lagi, nah itu bakal rebooting dan dia bakal mereset gamenya. Kita pencet logo lagi. Ready, countdown dimulai. Ayo Fer, tik Fer. Nah, ini udah beda. Nah, beda. Jadi teksnya beda. Teksnya itu server memilih random teks yang ada di soal list. Kalau kita ingin memutuskan untuk menyelesaikan gamenya, kita bisa pencet terminate. Dan itu akan bakal keluar. Nah, oke, di sini kita akan mendemokan sambil menjelaskan protokol-protokol yang sedang terjadi. Jadi di sini kan ada protokol server ke klien. Jadi koneksi itu baru terbentuk. Misal server menerima koneksi soket dari klien dan dia itu bakal mengaccept. Server akan menerima klien dengan metode ini.
self shortcut accept. Nah, di mana new client ini diambil dari device yang jadi host, yang ingin main, yang akan join. Nah, dia akan memunculkan receiver server TCP connect 01. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan memasukkan target host, yaitu IP komputer yang sebagai server. Nah, IP-nya kan ini yang sesuai sudah di ping tadi. Kita akan initialize connection. Nah, initialize connection tadi itu buttonnya di UI. Jadi di button nih, button panel text initialize connection. Kemudian di network, kalau ada yang join, nah ini dia akan mengirim dalam format JSON aksinya join, nickname-nya sesuai tadi. Nah, kemudian apa? Nah, ini nggak usah ntar dikat-kat aja lah. Udah amat. Dia akan masuk ke nggak gitu. Jadi nanti klien akan mengirim username ke server. Server menyimpan data ini ke dalam list player aktif. Nah, ini actionnya join, nickname-nya sesuai user yang dimasukkan. Nah, kemudian update lobby. Jika nanti teman kita ingin masuk, server akan memberitahu ke klien bahwa ada player baru masuk. Dia memberitahukan secara broadcast bahwa ada pemain baru agar daftar di UI terupdate. Jadi dia itu ke dalam masuk ke metode atau protokol update. Nih, just broadcast player update. Actionnya update player. Nah, kemudian itu kamu udah masuk file. Nah, ini masuk nih. Tadi masuk. Kemudian waktu ingin main kan kita harus mencet tombol ready ya. Ready. Nah, protokol ini klien mengirim ke server, actionnya ready. Nah, itu tandanya kayak semua player tuh udah siap ingin cepet-cepetan mengetik. Nah, itu protokolnya di sini. Jika actionnya ready, maka dia akan mengirimkan ke server datanya apa. Jika is ready semua udah true, maka dia akan masuk ke game. Dia akan mengecek dulu apakah semua ready. Kemudian jika semua udah ready, protokol kelima dia akan memulai countdown. Saat semua player ready, server mengambil alih kendali dan mengirim hitung mundur. Nah, di situ dia mulai countdown di ini start sequence protokol 5 hitung mundur countdown for i in range. Jadinya itu kayak ngeloop ya, ngeloop dari 5 sampai 0. Nah, Kurangin satu per satu. Nah, protokol ke-6, jika game udah dimulai, server bakal ngirim ke semua klien bahwa ini teks yang harus diketik, yang mana ini go, ini game protokol ke-6 berarti dia bakal ngirim soal yang harus diketik, selected text dari mana. Jadi dia akan memilih antara semua teks ini secara random. Nah, kemudian klien ke server, waktu kita udah ngetik, dia akan mengirimkan progress.
dimana server itu klien mengirim ke server eh, progres playernya itu udah seberapa, dan itu di dalam protokol progress action progress dia akan menerima respons dari mengirim ke server. Nah, itu dikirim dalam persen, berapa persen. Jika kliennya eh, klien ini klien yang siapa itu player satu atau dua sudah 100%, jika player yang belum 100% dia akan game over duluan. Ini sih jelas gini. Pokoknya klien itu mengirim progres dia dalam bentuk persen ke server. Nah, kemudian dia akan membroadcast ke semua klien, server akan membroadcast ke semua klien itu tuh uh, progresnya sudah seberapa. Nah, actionnya kan game over. Nah, jika yang apa dia lama ngetiknya kalah, dia itu akan server akan memunculkan siapa pemenang dan kliennya yang udah 100% duluan. Tuh. Yang kedua, sampai 8 aja sekalian. Yang protokol nomor 8, actionnya update player dari server ke klien. Jadi server meneruskan data progres satu pemain lain agar network traffic ini daya musuh bergerak. Jadi semua player tahu oh progresnya sudah seberapa. Coba main pair. Yo. Right. Top. Source. Where. Admin. Tuh. Nah, di sini saya menang. Nah, di sini kan server kalau udah ada yang finish ini dia akan menunjukkan action game over bagi yang kalah. Kalau yang menang dia akan menunjukkan winner, dan user ini atau klien ini dia tuh sesuai klien yang lebih duluan mengetik semua kata itu. Jadi yang menang itu akan memunculkan siapa yang menang. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke Ferdi. Kemudian selanjutnya protokol jaringan akan dijelaskan oleh Ferdi. Halo, jadi saya Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang restart voting. Yang pertama adalah tentang restart voting. Melanjutkan dari protokol yang sudah Nabil jelaskan tadi, yang protokol game over. Jadi setelah game over kita akan mendapatkan voting restart di UI. Nah, ini to restart. Kalau true, dia ngevote true, jadi dia akan ngirim request. Lalu Itu cuma tampilan ya, cuma request. tampilan ya. Itu bagian pokoknya bagian tampilannya aja UI-nya aja. Nah, situ tadi kan udah UI-nya berdasarkan ini. Jadi ngirim dia alif action restart ini, dia yang pertama ngirim self log ke server sendiri. Setelah itu klien memulai vote restart. Kalau dia true, maka dia akan seperti di UI ini, dia akan menampilkan request ini, sending request ini. Nah, setelah itu vote itu akan dijumlahkan berdasarkan total seluruh player itu. Nah, ini vote ditampilin di klien sendiri setiap orang. Dia akan menghitung total berdasarkan klien yang join di dalam game. Lalu untuk protokol yang ke-11, update status vote. Jadi kan tadi ada total player sama
sama kita udah vote duluan. Nah, itu bakal di total kalau semua player, jika total vote itu di atas nol dan total vote-nya sama dengan jumlah player, maka game akan di restart dan menunggu waktu 1 detik. Setelah itu game akan di reset. Lalu masuk ke protokol yang ke-12, itu dari server ke klien, yaitu tentang menjelaskan eksekusi reset game. Ya, tadi jika game udah di reset, udah disetujui. Nah, ini si kan dia refer to client. Jadi kalau kliennya itu, oh ya, dia jadi balik ke UI awal tadi, balik ke lobby. Setelah dari lobby itu akan munculkan ya interface seperti semula tadi. Kalau ini dia ada C is ready, lalu vote restart false. Tadi kan vote restartnya masih true. Itu kalau semua player udah vote berarti dia jadi false kondisinya. Lalu progresnya mulai dari nol lagi. Jadi jadi progress player itu di reset dari nol menjadi nol. Terus data player juga semuanya itu akan di reset, tapi nickname-nya masih disimpan. Nah, terus itu di broadcasting ke semua player dari server ke player dengan action reset game dan player data. Lalu masuk ke remove, itu logout, remove untuk logout. Terminate, disconnect, Dev remove. Kalau masuk ke dev remove self client, ini dia berdasarkan dari klien ke server. Jadi dari klien sendiri, if client in self client, jadi dia kalau klien disconnect, dia akan ngirimin ke server kalau dia udah disconnect, dia udah terputus dari server tersebut. Jadi server tahu nih kalau misal player itu udah disconnect. Terus dari klien juga dia akan memutuskan ini memutuskan dirinya sendiri. Lalu dia akan nge-broadcast untuk diupdate ke server. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang button. Button yang pertama yaitu button login. Button login ada di line 92. Itu dia akan memulai untuk do connect. Do connect itu ada di main.py. Nah, dia ada di sini. Connect. Dia ada di UI. Di UI ke ini ada di line 163 do connect. Nah, coba connect IP user, dia ngambil, lalu dia akan dihandle di sini. Self net connect IP user, ngambil username di di main.py. Lalu server itu refer sama protokol ke satu, protokol yang ya protokol join ini, protokol ini dan action join. Lalu untuk UI yang kedua yaitu UI tentang untuk button ready. Itu ada di sini di line 128. Dia mengambil do ready, itu ada di sini dev do ready. Lalu dia akan coba connect and then ready config-nya waiting, state-nya disable, lalu coba ready fungsi ini
dia ngambil dari main handle ready diri sendiri, lalu dia akan mengirim ready itu di protokol yang keempat, yaitu ini actionnya ready, client is ready true, maka dia akan memulai permainan. Ini start. Nah, lalu untuk yang ketiga itu adalah button. Oh ya, untuk ready itu ada di sini, sistem ready. Nah, itu mulai start, dia akan meng-countdown. Nah, ini coba. Nah, ini sudah mission accomplished. Nah, ini ada button lagi. Itu ada dua. Yang pertama sistem reboot sama terminate. Nah, untuk yang reboot ini ada di sini. Ya, di line 154. Nah, itu buttonnya fungsinya ada do restart, ada di sini self hotspot true, maka dia akan mengirimkan request state-nya, lalu tombolnya di disable dan dia coba restart. Nah, ini dihandle di main.py dan restart, dan dia mengirim restart ke server. Setelah itu server menerimanya di protokol ke 10. Nah, protokol 10 ini klien yang tadi udah mengirimkan state true, dia akan diterima di sini. Kalian dashboard restart, state-nya dia menjadi true. Setelah itu dia akan dimasukkan sum, lalu ya dia akan ditotal ke sesuai jumlah player yang ada di dalam permainan. Misalnya mulai start, rebooting, maka dia kembali lagi untuk restart game. Lalu untuk button yang keempat itu terminate. Sebentar, sebelum mulai ke button yang keempat, mungkin ini untuk teksnya, itu inputnya ada di mana? Input teksnya itu ada di sini di line 199, ada di line 109. Itu filenya hex, lalu untuk buffernya ini untuk buffer saat kita sedang mengetik. Oke. Jadi kita masuk ke button yang keempat yang terakhir, yaitu button untuk disconnect. Button untuk disconnect itu ada di line 158 di UI.py. Nah, ini dia maksudnya ke coba exit di variabel exit. Ini ada di harusnya ada di main. Nah, ini handle exit self, try self, net self itu ya dari klien, sisi klien sendiri. Klien mencoba menutup, lalu sistem exit, sistem akan menutup dari game ini. Itu ada di protokol ketiga belas. Yep. Ada di sini get remove self client. Nah, dari sisi klien, jika klien menekan tombol untuk terminate atau remove, maka dia akan disconnect di port. Nah, ini dia akan disconnect.
Client remove, dia akan nge-broadcasting ke server untuk nge seperti itu. Ya, kurang lebih itu adalah kerja akhir kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan, penyampaian protokol yang tertinggal. Kami mohon maaf sekali untuk Pak Anto, karena ini dibuat sangat dadakan. Oke, Kita banyak budget juga. kita Mungkin banyak belum ya, sempurna di project belum yang ini. nah, mungkin penjelasan kita masih kurang jelas, kodenya masih berantakan. Tapi overall kita mungkin sudah mulai paham apa itu client server computing. Nah, di sini kami mengintegrasikannya dengan Python dalam format JSON dengan protokol TCP. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.